Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala pujian patut untuk kita senantiasa haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya, atas berbagai karunia-Nya, atas berbagai kebaikannya, cinta dan kelembutannya yang senantiasa terlimpah curahkan, masih bisa kita nikmati sampai hari ini, sampai nafas-nafas kita hari ini, yang mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, yang dalam artian ketika kita bicara tentang bersyukur itu adalah memanfaatkan sisa-sisa usia kita ini, memanfaatkan nafas-nafas yang masih tersisa ini di dalam ketaatan, di dalam kemanfaatan kita sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kelak husnul khatimah, yang ini tentu adalah kematian yang kita sangat inginkan. Kita meninggal di dalam puncak-puncak amal kita, di puncak-puncak kerinduan kita, puncak-puncak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua kesempatan pertemuan kita sebelumnya, tadi sudah disampaikan juga oleh MC, kita mengingatkan tentang tujuan akhir, karena siapa yang mengetahui tujuan akhir maka dia akan terarah hidupnya, dia akan betul-betul cerdas. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW mengatakan al-kaisu, orang yang paling cerdas itu adalah yang mengingat kematian. Tentu bukan hanya sekedar mengingat mati, tapi bersiap-siap kita. Seperti layaknya kita sedang pergi ke satu tempat, kita pergi ke satu kota, kita sedang berkunjung gitu dengan waktu yang singkat, maka kemudian gerakan kita akan menjadi sangat efektif. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita terbatas, kemudian kepentingan kita banyak, hal yang harus kita kumpulkan juga banyak. Nah, mudah-mudahan kesadaran seperti itu terbangun di dua pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke satu hal yang sangat penting lagi. Satu hal yang sangat pentingnya itu adalah setelah kita sudah memahami, setelah kita memahami tentang kehidupan setelah kematian, setelah kita memahami tentang barzakh, setelah kita memahami tentang surga dan neraka yang begitu sangat luar biasa, yang kita kemudian juga muncul keinginan untuk bisa masuk surga, yang dimana kemudian kita juga muncul keinginan untuk terhindar dari neraka. Tentu kalau kita menginginkan hal tersebut, tidak hanya kita berdoa kepada Allah, meskipun doa ini adalah satu hal yang sangat luar biasa juga. Doa itu adalah senjatanya seorang muslim, seorang mukmin, karena kita percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka aku akan kabulkan. Nah, maka kemudian sangat dianjurkan, tidak boleh kita rasanya untuk menyepelekan tuh selepas sholat kita berzikir kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, atau kalau sendirian Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lalu kemudian kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Misalnya kita berdoa seperti itu, ya ini adalah sebuah keinginan kita, sekaligus menanamkan di dalam pikiran kita, menanamkan di dalam hati kita, karena hati akan kuat dengan lisan untuk orientasi kehidupan kita. Tapi selanjutnya yang perlu untuk kita lakukan, selepas kita tahu tentang hal tersebut, selepas kita punya keinginan yang seperti itu, adalah kita mengambil sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah, yaitu wa qul i'malu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah engkau, beramallah engkau. Dunia ini adalah darul amal. Selain kemudian kalau kemarin kan kita lebih memperkokoh pemahaman kita bahwa dunia ini darul fana. Dunia ini sebentar, dunia ini diciptakan untuk dihancurkan.
Kita sendiri adalah makhluk yang fana. Kita yang bernyawa ini termasuk yang diingatkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa ini pasti akan merasakan kematian. Nah, tetapi kemudian juga jangan dilupakan bahwa kalau kita bicara tentang dunia sebagai medan ujian kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu ayat yang sangat familiar dalam kehidupan kita itu, bahwa ada satu hal yang juga harus kita pahami dari dunia. Dunia bukan hanya darul fana, tapi dunia juga adalah darul amal. Dunia adalah tempat kita beramal, sehingga perintahnya adalah wakuli malu, maka beramalah engkau, maka bekerjalah engkau. Nah, tentu ini menjadi sebuah panduan buat kita. Ya, kita juga tidak terlalu produktif juga kalau kita mengingat kematian, lalu setelah itu kita diam. Kita tahu tentang surga, tentang neraka, tapi habis itu kita diam. Ya, tidak produktif juga. Karena yang tentu akan menentukan nanti adalah amal-amal kita. Meskipun kalau kita bicara tentang hadisnya ya, yang kerap kali ini disampaikan juga, kita baca juga, Rasul kan pernah mengingatkan kepada para sahabat bahwa seseorang itu masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi karena keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ada tafsirnya di sini. Nah, salah satu tafsirnya adalah ya karena amalnya itu lantas dia diridhoi begitu. Jadi bukan kemudian akhirnya kita mengabaikan amal. Ya, bagaimana kita bisa dapat ridhonya Allah kalau kita tidak beramal? Yang beramal saja tidak menjamin ya, tidak menjamin dia dapat ridhonya Allah, karena kalau dia tidak ikhlas maka kemudian dia tidak dapat keridhaan Allah meskipun dia beramal. Itu yang dimaksudkan. Nah, maka untuk itu orientasi kita atau satu fokus kita sekarang ini lebih produktifnya adalah kepada amal. Ya, ini mengambil satu sistematika berpikir, Masya Allah, dari satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, Tazkiratul Qurtubi, Masya Allah, karena sumber kita ini banyak mengambil dari sana. Ya, di 2 pertemuan kemarin juga mengambilnya dari Tazkiratul Qurtubi. Nah, yang menarik dari kitab Tazkiratul Qurtubi itu seperti itu, Pak, seperti itu, ibu-ibu sekalian, itu ketika banyak sekali bicara tentang kematian, bicara tentang negeri akhirat, di jilid pertamanya itu, di jilid keduanya malah berbicara tentang dunia, gitu. Bicara tentang dunia, bicara tentang bagaimana hal-hal yang bisa menyelamatkan di dunia, hal-hal yang tanda-tanda akhir zaman dan seterusnya begitu. Nah, ini sistematika berpikir yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca kitab itu secara utuh, kita akan memahami nih Imam Al-Qurtubi yang ahli tafsir ini, ya, ini ingin menegaskan kepada kita ketahui tentang akhirat, lalu jadikan pengetahuan tentang akhirat itu sebagai operating sistemnya kita, sebagai sebuah cara kita menjalani kehidupan kita. Seorang yang terformat dengan akhirat, seorang yang visinya itu ada akhiratnya, seorang yang misinya itu ada akhiratnya, lalu dia bekerja keras di dunia. Nah, untuk itu Ikhwatul Iman rahimahullah, izinkan saya untuk mengajak ibu-ibu semuanya untuk melihat beberapa hal ya, yang mudah-mudahan ini bisa dijadikan satu rujukan kita, atau paling tidak ini mengingatkan kita, reminder. Ya, karena kalau kita bicara tentang kehidupan kita ini ya, kerap kali kita ini harus terus diingatkan. Ya, ini karakternya dari jiwa kita. Kalau kita tidak diingatkan, kita jadi lupa. Makanya sholat berulang-ulang. Ada sholat 5 kali paling tidak wajibnya. Kemudian saumnya juga berulang-ulang. Itu mengingatkan bahwa jiwa kita ini kalau tidak kita didik, kalau tidak kita ingatkan, cenderungnya lupa begitu ya. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan coba untuk fokus sekarang ke sajadah amalnya. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika kita merespon satu ayat wa qul i'malu, maka beramallah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Sajadah amal yang harus kita bentangkan. Sampai kapan? Ila akhirul hayah, sampai kemudian akhir kehidupan kita, sampai nafas terakhir kita dihembuskan baru kita selesai. Atau dalam bahasa yang sangat indah dari dari Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya oleh seorang muridnya, karena beliau tuh Masya Allah, kalau bicara tentang gelombang amal, luar biasa sekali. Ya, beliau kan seorang pedagang juga, beliau seorang pengajar juga, beliau seorang penulis juga, begitu. Pekerjaannya banyak sekali. Sampai kemudian muridnya berkata, ya Imam, wahai Syekh, itu ya, bahasanya kita mungkin Pak Guru, bahasanya kita. Pak Guru, kapan Anda istirahat? Kata beliau apa? Nanti istirahatnya kita.
nanti istirahatnya saya, nanti istirahatnya antum itu saat kaki kita menginjak surga. Jadi dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini bukan tempat kita leha-leha. Dunia ini tempat kita kerja keras. Wa kulli ma'lu darul amal. Ini dunia ini sebagai darul amal. Baik, sajadah amal hingga ujung nafas. Ada beberapa jalur yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Ini tiba-tiba muncul khauf dan rojanya. Nanti sebagai target akhir. Tapi kita akan mulai perjalanan dari sini. Kemarin kita sudah mengingatkan diri kita sendiri. Ya, tujuan manusia diciptakan itu seperti apa? Untuk apa? Manusia diciptakan kan dua di dalam Quran itu. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan yang namanya jin dan manusia itu kecuali illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kalau tidak ada misi penghambaan, Masya Allah, itu tidak ada tuh, manusia tidak akan diciptakan. Ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, di Al-Baqarah ayat 30, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh makhluk langit pada saat itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu Allah akan menciptakan makhluk baru yang perannya itu adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi dua peran itu. Ya, ini jadi simpel ya kalau kita kembali ke Quran. Misi kita, visi kehidupan kita itu cuma dua, yaitu menjadi hamba dan menjadi seorang khalifah. Menjadi hamba, mengabdikan diri kita kepada Allah, dan kemudian juga memakmurkan bumi. Nah, itu misinya yang begitu sangat besar, memakmurkan bumi. Kalau kita bicara ini satu paket komplit, ya, jangan sampai kemudian kita bicara tentang pemakmuran bumi, tapi kita tidak beribadah kepada Allah, kehilangan visi ibadahnya. Kehilangan visi ibadahnya, apa yang akan terjadi kalau kita memakmurkan bumi, lalu kemudian kehilangan visi ibadah, ya rusak. Seperti sekarang ini, ya, dunia dikelola oleh orang-orang yang tidak punya visi ibadah, rusak semuanya. Ya, hutan dihancurkan begitu tanpa kearifan, kemudian juga tatanan masyarakat kacau balau begitu. Gara-garanya apa? Gara-gara tidak ada visi penghambaannya kepada Allah, sehingga kemudian mengikuti hawa nafsu, mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti, menjadikan ilah hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sembahannya. Ini kacau balau. Maka dua ini harus menjadi satu paket. Tujuan manusia diciptakan adalah menjadi hamba dan menjadi seorang khalifah di muka bumi. Masya Allah. Nah, sekarang kita fokus ke menjadi seorang hamba terlebih dahulu ya. Menjadi basic kita diciptakan itu adalah untuk menjadi seorang hamba. Nah, kalau kita bicara tentang menjadi seorang hamba, tadi ada hubungannya dengan amal, nantinya wakuli malu kita beramal ini menjadi seorang hamba. Nah, kita akan menemukan ketika kita ingin menjadi seorang hamba, kan kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang jadi kering ya. Di bahasa Indonesia kan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau ibu-ibu ihwatul iman rahimahullah itu membuka terjemah versi yang bahasa Inggris, ya saya punya ada yang The Nobel Quran misalnya. Itu kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya menjadi seperti ini, guide us to the straight way. Guide us to the straight way, ya, straight way. Itu Masya Allah luar biasa. Beda tuh. Dan yang paling dekat dengan maksud dari ihdinas siratal mustaqim itu, yang paling dekat itu adalah yang bahasa Inggris tadi itu. Kita minta bimbingan. Ya, maka Ibnu Abbas itu menjelaskan ketika bicara tentang ihdinas siratal mustaqim itu salah satu maknanya adalah arsyidna. Kita minta bimbingan. Kita minta bimbingan. Kenapa? Karena kita ini diturunkan oleh Allah di sebuah medan yang ujian. Dunia ini kan ujian, darul ibtila buat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Diuji kita ini. Ini tempat ujian. Dan kalau kita menghadapi ujian ini, kita akan berat sekali. Kalau kita tidak mengetahui panduan, maka kita minta kepada Allah, ya Allah, ini aku sedang menghadapi ujian di dunia. Aku menginginkan bahwa tempat kembaliku adalah surga. Aku menginginkan nanti dihisab, aku selesai. Aku kemudian juga menjadi selamat. Maka untuk itu, ihdinas siratal mustaqim. Kita kemudian minta kepada Allah, ya Allah, bimbing aku. Masya Allah. Pernah nggak ibu-ibu sekalian nih, ketika sholat, ketika membaca kalimat itu, betul-betul jiwa ini bergetar. Kenapa? Karena ada needs yang begitu sangat tinggi. Ada kebutuhan yang sangat tinggi. Ya Allah, aku membutuhkan sekali bimbinganmu untuk selamat ini. Dunia kacau balau, dunia penuh banyak hal bala, cobaan. Ya.
cabaran yang begitu sangat luar biasa. Ya Allah, aku tidak akan selamat kecuali dengan bimbingan-Mu. Maka kemudian kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dijawab nggak sama Allah, ibu-ibu kira-kira? Dijawab sama Allah, langsung dijawab. Apa jawabannya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah jawabannya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan panduannya berupa Al-Qur'an. Ada huda, ada petunjuk. Kan kita minta diberikan petunjuk. Ada Al-Qur'an. Di sana Al-Qur'an itu bercerita tentang apa? Selain ada mau'izatul hasanah, selain ada kisah-kisah yang begitu sangat luar biasa sebagai bimbingan kekuatan iman kita, kemudian juga ada yang namanya hukum. Ada yang namanya adalah the way of life. Cara hidup kita diatur di dalam Al-Qur'an. Lebih detailnya lagi, Allah Subhanahu wa taala mengutus yang namanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, untuk mengajarkan bagaimana cara kita menghambakan diri kita kepada Allah, bagaimana caranya kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Rasulullah lalu kemudian diklaim oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai orang yang merupakan uswah terbaik buat kita, contoh terbaik, prototipe manusia terbaik. Kita bisa ikuti, tinggal ikuti saja, gitu ya. Ada prinsip-prinsip fundamentalnya di dalam Al-Quran, ada operasionalnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkatnya itulah disebut dengan perintah dan larangan. Logikanya. Nah, sekarang kita masuk ke logika dulu biar lebih mudah untuk kita bisa merespon perintah dan larangan agar kita nanti beramal itu sepenuh hati, agar kita beramal itu betul-betul kita menikmati amal kita itu, menikmati iman kita itu. Karena kalau kita membuka-buka buku hadis, kitab hadis, Imam Bukhari itu menulis ada salah satu bab ya tentang halawatul iman, bagaimana lezat dan manisnya iman, bagaimana iman bisa menjadi operating system kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam amal-amal kita. Jadi amal-amal kita tuh nggak terpaksa, amal-amal kita tuh nggak berat gitu. Bahkan kita bisa menemukan ada oase di dalam amal-amal kita, dalam sholat kita bahagia, dalam tahajud kita, dalam zikir kita, dalam baca Quran kita seperti menemukan rasa apa bahasa kitanya, nyes gitu ya. Kita habis lari, begitu habis bekerja, habis segala macam gitu. Kemudian tiba waktu sholat, wah ini damai sekali. Tiba waktu kita baca Quran, ya Allah bisa curhat sama Allah. Masya Allah. Nah itu bagaimana kita bisa dapatkan itu? Nah dari kesadaran ini dulu gitu ya. Dari kesadaran ini dulu. Ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, Allah mengirimkan sebuah petunjuk untuk kita yang namanya itu adalah perintah dan larangan. Logika sederhananya, kita masuk ke logika sederhananya dulu agar kita bisa sampai ke sana. Yaitu tatkala kita misalnya saya ingin pergi, saya mau pergi ke daerah Garut misalnya. Saya nggak begitu hafal daerah Garut, jarang ke daerah sana. Ya misalnya itu ke daerah Garut, saya kemudian diberikan alamat oleh teman saya misalnya di sana, saya bingung. Maka kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya akan buka Google Map. Diketiklah alamat tersebut, lalu muncul di sana. Munculnya apa? Kan kalau kita ketik ke Google Map itu minta petunjuk kan? Google Map tunjukkan di alamat ini. Kemudian muncul tuh. Di Google Map itu apa munculnya? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Misalnya kalau dari Bandung nih, misalnya masuk ke jalan tol, misalnya, atau nggak lewat jalan tol ya. Misalnya itu bisa lewat jalan tol, keluar dari Cileunyi misalnya gitu. Habis dari Cileunyi, kemudian juga belok kanan, 100 meter belok kanan, misalnya 300 meter belok kiri, jangan belok kanan. Itu kan perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Itu perintah dan larangan. Kita akan celaka kalau misalnya kita, misal kata Google nih, di 300 meter belok kanan, kemudian kita berkata, saya mau belok kiri, nggak bakalan nyampe kita. Nah begitu pula logika perintah dan larangan ini dengan sebuah jawaban dari doa tadi kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Lalu Allah memberikan sebuah panduan, nih ada perintah dan larangan. Maka perintah dan larangan itu adalah sebuah jalan menuju keselamatan, Bu. Perintah dan larangan itu adalah sebuah hal yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita tenang, yang akan membuat kita kokoh, yang akan membuat kita mampu menghadapi kehidupan kita. Karena tanpa itu semuanya Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa kita nggak bakalan kuat. Kita pasti bingung menghadapi
diri kita, menghadapi masyarakat, ngatur diri kita, ngatur keluarga kita. Kalau mengandalkan ini saja, mengandalkan akal saja berantakan, nggak bisa gitu ya. Makanya kemudian ketika kita bicara tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, barangkali kita bertanya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena tatkala kita beribadah kepada Allah yang dengan logika sederhananya tadi itu taat terhadap perintah dan larangannya Allah, maka manusia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Akan tersambung kita ini dengan Allah. Akan tersambung kehidupan kita ini. Karena kita mengikuti. Tadi logika sederhananya. Kalau kita mengikuti Google, ya kita tersambung dengan Google, maka kemudian kita akan mendapatkan cahaya. Cahaya itu artinya apa? Cahaya itu berarti kalau kita ada di dalam kegelapan kan yang kita butuhkan cahaya. Kegelapan itu berupa kebingungan. Tuh. Kalau kita di tempat gelap, apalagi kita nggak kenal, Masya Allah, pernah nyasar ke hutan misalnya. Saya pernah nyasar ke hutan. Ya, pernah nyasar ke hutan. Wah, bingung. Oh, gelap juga gitu. Baterai habis semua. Internet nggak ada sinyal gitu. Wah, nggak ada yang bisa diajakin ngomong, nggak ada yang bisa dia nanya, masa nanya ke pohon gelap juga, nggak bisa juga gitu, bingung. Nah, yang saya butuhkan pada saat itu apa? Cahaya, ya agar cahaya itu menjadi guide, menjadi petunjuk. Nah, ini akan kita mendapatkan petunjuk kalau kita beribadah kepada Allah, kalau kita mengikuti. Nanti kita akan mendapatkan hikmah banyak sekali dari sholat, kita akan mendapatkan kekuatan hati, kekuatan jiwa kita. Ya, seperti Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, itu akan mendapatkan cahaya. Nanti kita bedah satu demi satu, Masya Allah. Kalau kita punya kesempatan lagi panjang sekali perjalanan kita, ya manusia akan mendapatkan cahaya. Kemudian juga ingat, kalau kita bicara tentang tadi, ya Masya Allah, tadi sudah ada spoilernya itu. Itu tentang, ya Bilal, arih Nabi sholat. Misalnya itu salah satu kata kunci. Kalau kita analisis, lakukan analisis terhadap kata tersebut, ya Allah, saya gemetar, Bu. Gemetar, teman-teman. Kenapa? Karena saya menemukan, ya Allah, kenapa tuh? Allah itu mewajibkan sholat. Ternyata ada ayat ini. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-22, di sana disampaikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada salah satu penggalannya itu seperti itu. Bahwa ingatlah, kata Allah, hanya dengan mengingatku, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Hatimu akan tentram. Dan ingat bahwa misalnya kita bicara tentang sholat, bicara tentang baca Quran, itu apa tuh salah satu intinya? Zikir. Intinya adalah ingat Allah. Intinya ingat Allah. Dan dengan cara ingat Allah itu, kata Allah, hatimu akan tenang, hatimu akan tentram, hatimu akan bahagia. Bahasa lainnya, akan bahagia. Bu, coba tadaburi kalimat itu. Saya menemukan sebuah kasih sayang dari kalimat itu. Apa kasih sayangnya dari Allah? Kata Allah, kamu wajib bahagia, wahai hambaku. Kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh galau, kamu nggak boleh gelisah. Maka untuk itu aku wajibkan sholat ya, agar kamu bahagia. Masya Allah. Luar biasa ya Bu ya. Maka wajib yang diwajibkan oleh Allah itu cermati atau tangkap oleh kita ini sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Ada Ibnu Qayyim menyampaikan dengan sebuah bahasa yang sangat indah. Kata beliau seperti ini, sesungguhnya di dalam hati ini ada sobekan yang tidak bisa dijahit kecuali dengan mendekatkan dirimu kepada Allah. Yang di dalam hatimu ini ada kegelisahan yang tidak bisa diredakan kecuali lisanmu basah menyebut nama Allah. Yang ada di dalam hatimu itu ada gejolak api yang tidak bisa diredakan kecuali dengan kau takarub mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka dari sini kita sudah bisa menemukan kenapa Allah mewajibkan kita ibadah. Karena tanpa ibadah kita tidak akan pernah bisa bahagia. Hati kita, ruh kita ini hanya akan bisa bahagia kalau kita dekat sama Allah. Ruh kita ini, hati kita ini hanya akan bisa tenang kalau kita kemudian juga beribadah kepada Allah, menyebut nama Allah, terhubung terus dengan Allah, menyadari bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sesungguhnya Allah itu menyertaimu dimanapun engkau berada, segelap apapun, sesusah apapun, sekencang apapun badai yang sedang menempa kehidupan kita, maka kemudian kita merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasil dari ibadah ini sampailah kita kepada sebuah ini.
dalam fikirnya akan hadir sebuah kesadaran bahwa dia berada di dalam karunia Allah, ditemenin sama Allah, diberikan rizki oleh Allah. Coba ibu-ibu Ikhwatul Iman rahimahullah, saya kerap kali mentadaburi ada satu ayat. Ibrahim itu dulu pernah berdoa kepada Allah ketika meninggalkan istri dan anaknya itu di lembah Bakah yang sekarang jadi Mekah. Ya. Kalau sekarang sih memang sangat makmur di sana. Tapi dulu itu kan lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang tidak berpenghuni, kemudian juga perbekalan yang sangat sedikit yang disampaikan, yang dibawa oleh Ibrahim, yang dibekalkan kepada Hajar dan Ismail itu. Lalu kemudian dia berdoakan kepada Allah. Doanya seperti apa? Masya Allah. Doanya tuh sangat luar biasa. Alhamdulillah itu tidak dikabulkan oleh Allah. Karena doanya seperti ini. Yang pertama kan Ibrahim berdoa warzuk minas warzuk minas samarot. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan, berikan rizki kepada mereka, istri dan anakku, minas samarot, dari buah-buahan. Cerdas ya Ibrahim berdoanya. Tidak minta pohonnya, tapi minta buahnya langsung. Nah, nyaris nggak mungkin. Nyaris nggak mungkin. Tempatnya itu kan gersang, itu nggak mungkin tumbuh pepohonan. Makanya kemudian beliau meminta kepada Allah, kirimkan saja buah-buahan kepada mereka, ya Allah, warzuk minas samarot. Kemudian juga, tetapi yang gemeternya tuh, makanya saya berkata, aduh alhamdulillah ini doa tidak dikabulkan. Karena penggalan yang keduanya, kalau penggalan yang pertamanya dikabulkan oleh Allah, penggalan yang keduanya ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kata Ibrahim, beliau berdoa, man amana billah wal yaumil akhir. Ya Allah, berikan kepada mereka rizki berupa buah-buahan dari mereka dan keturunannya yang man amana billah, yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Yang tentu konsekuensinya akan beramal, ya, beriman, beramal begitu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu wahai Ibrahim. Dijawab oleh Allah, wa man kafaro. Tidak hanya itu, bahkan kepada orang-orang kafir pun aku akan terus memberikan rizki. Kepada mereka yang ingkar, Masya Allah. Bu, tadaburi. Ini ayat yang penuh dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memahami. Seandainya kemudian Allah mensyaratkan keimanan, mensyaratkan kesolehan, mensyaratkan amal soleh, lalu kemudian baru setelah itu Allah kasih rizki kepada manusia, maka sudah banyak orang yang mati mendadak. Maka sudah banyak orang yang tiba-tiba ketika berjalan dia lumpuh, ketika dia melihat lalu kemudian dia buta, gitu ya. Ketika dia kemudian berjalan lalu kemudian dia bergeletakan di mana-mana. Kenapa? Karena dia tidak beramal soleh. Tapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala mengklaim tadi dengan sebuah kalimat waman kafaro. Tidak seperti itu wahai Ibrahim. Aku menciptakan mereka. Allah menciptakan manusia, maka apapun aku akan tetap pelihara kehidupan mereka itu. Meskipun mereka ingkar kepadaku, meskipun mereka maksiat kepadaku, meskipun mereka berdosa kepadaku, meskipun mereka kemudian juga senantiasa mengkhianatiku setiap saat, tapi aku akan tetap bersabar. Masya Allah. Makanya kita mengenal nama Allah yang Maha Sabar. Itu salah satunya. Karena setiap hari Allah dikhianati. Setiap hari ada orang-orang yang berdosa melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Tapi masih saja Allah kasih tuh. Masih saja Allah kasih makan, minum, rezeki, udara, bumi yang nyaman untuk dipijak. Begitu. Masya Allah. Padahal jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tentu Allah akan hancurkan. Mudah bagi Allah. Nah, Masya Allah, Ibu, Ikhwatul Iman rahimahullah, ketika kita ini hadir dengan kesadaran seperti itu, maka dalam fikir kita ketika kita tuh, ya kita sholatkan tadi, berzikir kepada Allah tuh, kita ingat Allah yang kita ingat, Allah yang seperti apa? Allah yang kita ingat adalah Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim. Makanya di dalam setiap gerak kita, di awal kegiatan kita, di awal-awal amal kita, kita diminta untuk menyebutkan satu kalimat yang akan menyambungkan kita dengan Allah. Bukan menyambungkan kita secara zahir kepada Allah, tapi secara makna. Kita mengingat, secara kesadaran kita mengingat bahwa ketika kita berjalan, ya kita keluar rumah nih, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang ada, yang hadir adalah sebuah kesadaran. Aku berjalan ya Allah. Aku menggerakkan kakimu ini ya Allah. Atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimmu. Dengan lingkupan Ar-Rahman dan Ar-Rahimmu. Ketika kita makan,
Lalu kemudian kita pun sadar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemudian sadar bahwa ya Allah, ini tuh bukan hanya sekedar makanan, tapi sesungguhnya aku menyadari bahwa ini adalah pemeliharaan darimu. Ini adalah kasih sayang darimu. Engkau menghendaki laparku hilang, hausku hilang. Lalu kemudian kita mengenal ya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, senantiasa hadir di setiap apapun yang kita lakukan. Ya, di setiap langkah kita, di setiap makan dan minum kita, di setiap aktivitas kita, kita terhubung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini akan hadir. Dalam fikir kita akan hadir sebuah kesadaran bahwa kita berada dalam karunia Allah. Allah yang kita kenal adalah Ar-Rahman. Allah yang kita kenal adalah Ar-Rahim. Allah yang kita kenal adalah Dia Allah yang rahmatnya mendahului azabnya. Yang rahmatnya mendahului kemarahannya, Masya Allah. Yang kita kenal sebagai At-Tawwab, yang kita kenal sebagai Al-Ghafur, yang kita kenal sebagai Al-Afu, yang kita kenal sebagai, Masya Allah, Al-Wahhab, Al-Wadud, Masya Allah, Al-Wadud, yang maha mencintai, Allah Akbar. Nah ini, maka dalam fikir kita hadir sebuah kesadaran. Ini sebuah kondisi, Bu. Ini sebuah kondisi kalau kita mau tadi bicara tentang sajadah amal kita, ini harus kita hadirkan dulu. Agar apa? Agar amal kita ini tidak terbebani, amal kita ini punya motivasi. Dan kalau kita memotivasikan amal kita karena kita sudah memahami tentang cinta Allah, karena kita kemudian ingin mencintai Allah, ingat bahwa cinta itu akan menghadirkan satu hal kualitas yang paling baik. Maka ketika kita beramal, karena ini kita mempersembahkan kepada yang sangat kita cintai, yaitu Allah. Sholat kita jadi yang paling baik, sedekah kita jadi yang paling baik, saum kita jadi yang paling baik, ucapan-ucapan kita jadi yang paling baik. Masya Allah. Ya, makanya kita harus pahami ya. Atau kalau bahasanya Ibnu Qayyim berkata bahwa jika engkau mengetahui bagaimana Allah mencintaimu, engkau akan meleleh dalam cintanya. Masya Allah. Allah karim. Nah ini dalam fikirnya hadir sebuah kesadaran bahwa dia berada dalam karunia Allah. Maka hadir rasa syukur, ya Allah. Aku termasuk orang yang kau cintai. Perasaan ini ya. Hadir perasaan syukur. Jadi bukan perasaan tertekan menghadapi hidup ini. Tapi ini syukur, ya Allah. Banyak sekali nikmat ini. Banyak sekali nikmat ini yang kau berikan kepadaku di tengah banyak hiruk pikuk kehidupanku. Masya Allah. Ya, karena hadir rasa syukur itu, maka kita terhindar dari hati yang lalai nantinya. Kenapa? Karena tadi setiap makan, setiap minum, apapun ya, orang yang jatuh cinta kan akan senantiasa mengingat yang dicintainya. Apalagi tadi yang dicintainya itu sempurna sekali, yaitu Allah. Dia akan betul-betul tuh mengingat terus Allah. Lagi jalan dia ingat Allah, lagi melakukan apapun dia ingat Allah, begitu. Maka hatinya senantiasa terhindar dari rasa lalai. Dan ini masuknya kemana lagi? Masuknya ke Az-Zumar lagi, ke Az-Zumar ayat 22 lagi. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dia akan semakin tenang hadapin hidup. Wah, ini ada ujian nih. Tapi kan yang memberikan ujian ini Allah. Allah yang saya kenal ini Allah yang baik banget. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Wah, ini kan sudah banyak juga ya, saya menghadapi banyak kesulitan, tapi itu Allah loloskan juga. Jadi tenang kitanya. Rasa syukur kita sudahlah, saya mau konsentrasi saja kepada apa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah yang namanya khauf dan roja ini. Hadirlah harapan kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah hiruk pikuk kehidupan kita. Tenang, kita masih ada Allah. Tenang, kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Ya, kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Kesadaran juga di sana akan hadir. Kesadaran apa? Kesadaran diri kita sebagai hamba. Ya, yang ujungnya adalah nanti kita akan sampai kepada mencintai dan dicintai Allah. Nah ini goalsnya dulu ya, ibu-ibu, ihwatul iman rahimahullah. Jadi kalau kita bicara tentang satu hal yang namanya amal kita ini, kita menginginkan puncaknya itu adalah kita sampai kepada mahabbah. Kita sampai kepada kita dicintai, kita mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita coba untuk masuk ke dalam beberapa hal, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk misalnya ke satu hal yang seperti ini. Kenapa kita kemudian juga mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tuh ngejarnya itu gitu ya? Ini ada satu hal.
Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bisa dilihat ada sebuah hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kondisi ketika Allah mencintai seseorang. Sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala jika mencintai seseorang maka Allah akan memanggil Jibril. Masya Allah. Allah akan memanggil siapa? Yang dipanggil Jibril. Jibril itu siapa? Oh, penghulunya malaikat, Bu. Penghulunya malaikat. Ya Allah akan memanggil Jibril. Lalu dikatakanlah kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Masya Allah. Kebayang tidak? Coba lihat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada satu kalimat yang sangat penting. Apa yang sangat pentingnya adalah di sana Allah menyatakan cinta, Bu. Allah menyatakan cinta. Dikatakan bahwa kepada Jibril, wahai Jibril, aku sesungguhnya mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah Akbar. Berarti ini ada statement, ada pernyataan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Lalu apa efeknya? Allah akan memanggil Jibril. Lalu kemudian Allah akan berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintai dia. Ada perintah. Nah, Jibril akhirnya mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Masya Allah, dicintai malaikat. Masya Allah. Sehingga orang tersebut diterima oleh seluruh penduduk bumi akhirnya. Masya Allah. Jadi bukan hanya diterima oleh para penduduk langit, tapi kemudian dia pun akan diterima oleh para penduduk bumi. Masya Allah. Nah, untuk perjalanan amal kita, ini memang ada beberapa hal rintangan yang harus kita hadapi, harus kita sadari bahwa ini adalah sesuatu yang akan menjadi batu sandungan kita. Mengetahui batu sandungan di perjalanan ini juga adalah satu hal yang sangat penting ya untuk kita semuanya. Apa saja hal rintangannya untuk kita di medan amal ini? Yang pertama adalah ini hati-hati, yaitu kesenangan dan cinta dunia. Ini bisa menghalangi kita. Kalau dalam bahasa sederhananya Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata bahwa mana mungkin kau bisa sampai kepada cintanya Allah yang tadi kita sedang inginkan itu, yang tadi kita kejar itu, kalau kata Imam Asy-Syafi'i, kalau di dalam anganmu, di dalam hatimu itu masih ada bayang-bayang kecintaanmu kepada dunia, nggak mungkin kau bisa sampai kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi kesenangan dan cinta dunia ini hati-hati ini batu sandungan yang pertama. Kemudian batu sandungan yang kedua adalah makhluk. Ini juga batu sandungan yang kadang-kadang ketika kita nih ingin beribadah, ingin menjadikan hidup kita ini full ada di jalan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aja yang komentarin. Ada aja yang bikin kita kemudian juga jadi down ya. Ada yang komentarin, misalnya kita baru saja ingin lebih soleh lagi, udah ngomentarin, wah ini ada bau surga. Nah, ini kadang-kadang bikin down ya. Nah ini makhluk, dan Allah memang hadirkan makhluk itu sebagai salah satu cobaan buat kita. Maka ya jangan terlalu pedulikan ya, namanya juga cobaan. Ya, bagaimana kemudian kita sikapi saja dengan sikap yang paling baik. Kalau misalnya kemudian dia menyindirnya dengan kalimat-kalimat kebaikan, ya kita aminkan saja. Ya, misalnya dia berkata, oh ini ahli surga nih lewat ya, amin gitu. Atau misalnya kemudian dia berkomentar yang lain, misalnya berkomentar yang negatif, ya kita katakan saja nauzubillah min dzalik gitu ya. Ya, kita bilang seperti itu saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Masya Allah, ini makhluk. Kemudian yang berikutnya juga setan. Ini menjadi hal rintangan yang juga perlu untuk kita tahu, perlu untuk kita waspadai. Kenapa? Karena memang ya begitulah, setan itu tidak akan pernah ridho. Karena setan sudah berjanji juga di hadapan Allah bahwa setan ini akan menyesatkan kita, akan mencelakakan kita. Maka sadari permusuhan abadi kita dengan setan ini. Jangan sampai kita deket-deket sama setan. Jangan sampai kemudian juga kita melemahkan diri di hadapan setan. Ya. Kita menginginkan kita amalnya ini menjadi amal ahli surga, tapi deketin setan misalnya. Nauzubillah min dzalik ya. Baik, itu yang ketiga, hal rintangan. Tapi ada hal yang menjadi sangat penting buat kita. Karena kalau yang tadi itu ya, yang tadi itu kesenangan terhadap dunia, makhluk, setan begitu,
Itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang keempat ini, yaitu tentang mengendalikan hawa nafsu dulu, mendidik hawa nafsu. Karena kalau kita tidak berhasil mendidik hawa nafsu kita, di gebrakan pertama kita akan jatuh. Ketika ditawari dunia, kita akan jatuh. Ketika ada misalnya itu adalah godaan makhluk, kemudian kita akan lemah juga. Apalagi ketika kita berhadapan dengan setan. Waduh, kita bisa kalah, bisa jadi hamba setan. Maka objeknya kita itu adalah mengendalikan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu sebelum kita beramal. Karena kalau kita bicara tentang amal soleh, biasanya tabiatnya adalah bertentangan dengan hawa nafsu. Bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, kita inginnya misalnya di sepertiga malam terakhir ya tidur enak banget kan. Ya, enak kan? Tidur ya udahlah gitu, atau makan sepanjang selera kita. Kita ingin pergi nyari ada bakso yang enak kita kejar, gitu. Ada mie ayam yang enak kita kejar, ada ayam bakar kita kejar. Masya Allah, pengennya kita seperti itu, itulah hawa nafsu. Tapi kemudian juga kalau misalnya kita, ini Masya Allah ya Bu, kalau kita tadaburi perintah-perintah dari ibadah itu, banyak sekali yang nuansanya itu imsak. Nuansanya itu adalah menahan diri. Salat malam salah satu dimensinya adalah menahan dari tidur, gitu ya. Kemudian saum, kalau saum jelas lah ya, menahan dari banyak hal. Baca Quran, menahan dari apa? Menahan, salah satunya itu menahan dari kalimat-kalimat yang tidak berguna, menahan dari lisan-lisan yang bisa mencelakakan kita. Ya nggak mungkin kan kita lagi baca Quran ngomongin orang lain, bergibah, gitu nggak mungkin kan. Kita lagi baca Quran, makanya kemudian orang yang baca Qurannya banyak, yang senantiasa berzikir, itu pasti akan terhindar dari gibah. Ya. Kalau misalnya kita masih terjebak pada gibah, pasti salah satunya persoalannya adalah kita jarang berzikir, kita jarang kemudian gunakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Quran misalnya salah satunya itu. Karena kalau orang yang sibuk baca Quran ya nggak ada waktu lah buat bergibah. Nah itu ya salah satunya. Jadi kalau misalnya kita lihat nuansa ibadah kita itu nyari semuanya itu imsak, yaitu mendidik hawa nafsu kita agar mampu untuk menahan diri, sabar menahan diri, syukur juga menahan diri, sama gitu ya. Ibadah hati kita pun sama, isinya adalah menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Apalagi kalau misalnya kita lihat di dalam satu ayat di dalam surat Ali Imran ayat ke-14, di sana ayatnya sangat jelas bahwa ujian ini kan semuanya tuh ujian keinginan ternyata Bu. Ujian keinginan, dimensinya tuh terhadap keinginan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl wasawwamati wal an'am wal harth, gitu ya. Itu semuanya keinginan kan, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Secara teks juga, secara eksplisit juga langsung tuh Allah Subhanahu wa taala katakan memang ini keinginan nih yang menjadi godaan. Nah, yang menjadi satu batu sandungan kita di medan amal itu keinginan. Kalau kita tidak mampu untuk mengendalikan keinginan itu, maka kemudian kita akan berat untuk beramal, kita akan berat untuk beribadah. Apa yang menjadi bagian dari keinginan ini? Di antaranya adalah pasangan, wanita atau laki-laki, begitu ya. Ya lawan jenis lah bahasanya. Anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang, itu kesenangan hidup di dunia. Jadi yang sedang diuji oleh Allah tuh di situ ternyata Pak Bu. Ternyata di situ. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana kita ingin membentangkan sajadah amal kita hingga ke ujung usia kita, itu pertama kali yang harus kita lakukan didik hawa nafsu kita. Didik hawa nafsu kita dan jadikan juga bahkan ibadah-ibadah kita ini sebagai perangkat, sebagai tools untuk mendidik hawa nafsu kita. Ya, untuk mendidik hawa nafsu kita. Nanti kita coba, kalau ya mudah-mudahan kita punya waktu satu saat, misalnya kita akan bedah tentang sholat kita, Masya Allah, itu Allah Karim, ada salah satu guru kami Bu, membedah tentang bacaan sholat di pondok itu. Salah satunya kan di pondok itu ada pengabdian kepada masyarakat ya, ada pengajian umum, gampang ya, pengajian umum. Ibu-ibu kumpul sepekan sekali. Guru kami mengajarkan tentang bacaan sholat, dan apa yang terjadi? 1 tahun baru selesai. Masya Allah, memaknai bacaan sholat itu luar biasa. Nah ini bagaimana ya kita menjadikan ibadah-ibadah kita ini sebagai terapi, sebagai tools untuk mempengaruhi atau untuk mendidik hawa nafsu kita. Jadi
dari sini saya ingin mengajak kita semuanya memahami bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang amal tuh ya buat kita Allah tuh nggak membutuhkan amal kita, Bu. Allah tuh nggak membutuhkan salat kita, Allah tuh nggak membutuhkan bacaan Quran kita yang butuh Quran, kita yang butuh salat. Kenapa? Karena kita butuh ketenangan hati, maka kemudian kita butuh salat. Kita kemudian membutuhkan petunjuk, maka kita butuh baca Quran. Kita kemudian juga butuh untuk mendidik hawa nafsu kita agar kita tidak cinta dunia, maka kemudian kita butuh sedekah, kita butuh zakat, kita butuh infak, kita butuh untuk berwakaf gitu. Untuk apa? Agar kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan kehilangan visi kita, begitu. Jadi dari sini dulu ya Ibu, kita luruskan dulu. Kenapa? Karena saya prihatin juga ketika ada orang yang beribadah, justru beribadahnya buat dunia. Beribadahnya buat dunia. Meskipun itu ada dalilnya, begitu. Tapi jangan sampai kita ini memfokuskan ibadah kita untuk dunia, masih terlalu kecil buat itu. Pernah misalnya suatu saat ada seorang sahabat kami, karib kami, teman kami itu bertanya pada saya, Kang, katanya kalau pengen sesuatu nih, pengen mobil, ada mobil lewat, kemudian salawatin aja gitu. Itu benar nggak? Masya Allah, saya senyum dan berkata, begini, sebenarnya salawat itu adalah salah satu bagian dari rangkaian adab dari kita berdoa. Ya, berdoa itu kan salah satunya kita bersolawat, kita mengucap asma Allah, kita beristighfar dulu sebelumnya, lalu kita berdoa, begitu. Nah, kalau kita sudah paham tentang dahsyatnya bagaimana salawat itu, kenapa sih cuma minta mobil? Kenapa sih nggak minta masuk surga aja sekalian gitu? Kenapa sih nggak minta amal-amal kita diterima? Kenapa sih nggak minta kemudian seluruh kehidupan kita ini diridhoi dan lalu kemudian kita menjadi hamba Allah kalau kita sudah tahu betapa powerfulnya salawat itu? Gitu. Atau ketika misalnya ada seseorang berinfak, bersedekah, kemudian dia berkata, saya mau sedekah nih, betapa yang saya lagi punya kesulitan, saya pengen ini kesulitan saya 10 juta nih, sama sedekah 1 juta, kan kata dalilnya gitu ya, dilipatkan 10. Benar, dalilnya benar, betul, sahih. Insya Allah kita akan mendapatkan itu dari Allah. Tapi jangan lupa bahwa tujuan kita beramal untuk bersedekah itu bukan itu boleh berwasilah dengan amal tuh boleh. Tapi kemudian juga kita bicara tentang tujuan dari kita beramal. Apa itu sedekah? Mari kita maknai. Sedekah itu dari sodako, yang artinya adalah itu pembenaran apa? Pembenaran iman, bahwa kita ini tidak mencintai dunia, kita ini tidak akan jadi hamba dunia, maka kemudian kita keluarkan harta kita di jalan Allah, agar kemudian kita mengganti kecintaan kita terhadap dunia menjadi kecintaan kita kepada Allah, agar kita kemudian membuktikan bahwa kalau Allah sudah meminta harta kita ini, mangga silahkan ya Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Kita menyadari bahwa Allah itu sudah membeli diri kita. Orang-orang yang beriman ini, harta kita, diri kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah minta, ketika Allah kemudian juga berkata kepada kita, ini pinjamkan, ini di jalan Allah, maka kita keluarkan. Kenapa? Karena kita tidak akan mencintai, tidak akan menggadaikan, tidak akan menggantikan cintanya Allah dengan cinta dunia. Begitu. Ini misalnya ketika kita bersedekah, tapi jangan sampai kemudian kita bersedekah gara-garanya kita karena dunia lagi juga gitu. Pengen kaya, mau rajin sedekah, ya Allah. Itu nggak kena nampaknya ke satu tujuan amalnya kita. Karena tujuan amal kita untuk bersedekah itu agar kita tidak jatuh cinta pada dunia. Seorang guru kami, Ustaz Agustiawan, Dr. Agustiawan, beliau sering menasihati kami. Salah satunya beliau menasihati bahwa kalau kita bersedekah misalnya, ya, sebelum kemudian juga harta itu berguna bagi orang-orang yang menerima sedekah kita, sesungguhnya yang pertama kali merasakan manfaat dari sedekah itu adalah kita. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah terbebas dari penyakit wahan, cinta dunia. Masya Allah. Itu gurunda kami ya, Masya Allah, menyampaikan sebuah hal yang sangat luar biasa seperti itu. Dan saya sendiri menyaksikan bagaimana beliau tuh luar biasa sekali, berdakwah ke 5 benua, tapi kadang-kadang kemudian pulang ke Indonesia itu tidak bawa apa-apa gitu ya. Ketika berdakwah di 5 benua itu ada masjid yang sedang dibangun oleh komunitas muslim, beliau sumbangkan, beliau pulang cuma bawa gantungan kunci kadang-kadang ya, cuma bawa foto-foto ya kadang-kadang, itu Masya Allah. Itu semangat yang begitu sangat luar biasa karena beliau memahami tentang hal tersebut. Jadi perkataan yang didoktrinkan kepada kami ini beliau sudah lakukan.
Itu ya, 5 hal rintangan kita di dalam amal. Jadi perhatikan bahwa kita beramal itu sebenarnya untuk kepentingan kita, bukan untuk Allah. Allah mah nggak butuh lah yang namanya sholat kita. Kita nggak mau sholat, kita sholat nggak ngaruh buat Allah. Ganti aja nanti manusia yang sama yang lebih soleh. Mudah bagi Allah. Kita yang menginginkan itu, kita yang membutuhkan itu. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh sedekah, kita yang butuh umrah, kita yang butuh haji, kita yang butuh zakat. Ya, Masya Allah. Karena dengan ini semuanya kita akan merasakan ketenangan hidup. Cara kita untuk bisa mendapatkan nurnya dari Allah, itu cahayanya dari Allah. Taib, satu lagi sebelum kita masuk ke diskusi kita. Ada rintangan memang saat kita mendidik hawa nafsu kita nantinya. Apa rintangannya? Masya Allah ya. Ini bisikan-bisikannya ini saya ambil dari Ulumuddin dan dari apa namanya itu? Ada salah satu lagi Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali. Itu mengingatkan bahwa ada tuh beberapa hal polanya itu dari tadi itu yang ujian-ujian itu ternyata nuansanya tuh yang pertama adalah takut masalah rizki. Jadi kan pernah mungkin ya kita menemukan, saya pernah melakukan hal itu, ngajaklah ke satu orang yang sedang ada di pinggir jalan yang sedang bekerja itu kerja ya biasa. Nah saya tanya, ya kan sholat dulu yuk. Kemudian dia komentar gitu ya, sholat naon lah gitu. Yang penting mah orang kergawe ini aja, diganggu lah gitu. Dia lapar atau bisa ku sholat, gitu. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah ini apa masalahnya? Takut masalah rezeki. Ini hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Padahal kalau kita bicara tentang rezeki, rezeki itu adalah wafis sama. Rezeki itu di langit, dari langit, dari Allah rezeki itu. Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq. Saya sering mengatakan, pernah waktu itu mengisi salah satu training di suatu tempat gitu di perusahaan. Kemudian saya tanya gitu, bapak-bapak, niatnya bapak-bapak pergi ke sini ngapain? Oh kerja untuk apa? Oh ya itu kan anak dan istri saya ini harus saya beri rezeki. Waduh, pantesan Pak, berat banget hidup Bapak gitu. Kenapa? Karena rezeki itu urusan Allah. Kemudian kita mengambil alih urusan Allah itu. Wah saya mau memberi rezeki pada istri dan anak, berat Pak. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu pekerjaannya Allah, bukan pekerjaannya kita. Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq. Terus kita mentang-mentang siapa kita nih? Masya Allah. Nah, jangan takut masalah rezeki ini. Allah yang mengatur. Saya sendiri merasakan bagaimana kemudian juga campur tangan Allah di setiap saat dalam masalah rezeki ini. Allah karim. Allah karim. Allah karim. Allah tuh maha penyantun. Allah tuh maha baik sekali. Masya Allah. Ya. Habis kata-kata saya kalau saya bercerita tentang bagaimana maha baiknya Allah, bagaimana al-karimnya Allah, bagaimana penyantunnya Allah. Habis kata-kata saya nggak cukup untuk bisa kemudian juga menggambarkan tentang bagaimana Allah itu al-karim. Masya Allah. Allah ar-Razzaq. Nggak nyangka kadang-kadang Allah karim. Ya, luar biasa. Takut masalah rezeki. Masya Allah. Ini rintangannya. Sehingga tadi jadi ibadah juga jadi susah. Aduh ini lagi kerja tuh lah. Kagok sholat gitu ya. Aduh zikir. Aduh ini orderan nih. Gitu ya. Aduh baca Quran ngabisin waktu. Nah itu kenapa ini kan saya baca Quran 15 menit bisa bikin karoket 2 gitu bisa itu. Takut masalah rezeki ya Allah gitu ya. Nah ini hawa nafsu yang kita perangi dan bagaimana kemudian ibadah kita ini ibadah kan dibagi dua Bu, dibagi dua yaitu ibadah zahir dan ibadah hati kita. Nah salah satu ibadah hati kita harus mulai dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa Allah itu Ar-Razzaq dan rezeki itu sama dengan kematian. Kalau misalnya kematian kita tidak bisa bersembunyi, malaikat maut akan menemukan kita bersembunyi dimanapun, maka malaikat yang menyampaikan rezeki, menitipkan rezeki kepada kita juga sama. Kita mau sembunyi dimanapun dapat rezeki kita. Takut masalah rezeki ini yang pertama. Kedua, khawatir akan bahaya. Nah tadi ada hubungannya dengan kematian misalnya. Masya Allah, kita jadi khawatir nih, aduh kalau saya nggak kayak gini, nih khawatir nih bagaimana nih anak dan cucu gitu ya, keturunan. Takut nih nanti masa depannya gitu ya. Waduh ini pendidikan makin mahal nih, segala macam. Akhirnya dia memutuskan ya udahlah, saya mau ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, jadi bakhil, jadi pelit. Bahkan kemudian yang luar biasanya lagi setelah bakhil itu,
Lalu dia menghalalkan segala cara, jadi korupsi, jadi segala macam. Gara-garanya apa? Khawatir akan bahaya. Kemudian yang berikutnya lagi, apalagi takut ditimpa susah dan musibah. Tadi itu ngumpulin segala macam harta kita, kadang-kadang nggak tahu mau dipakai buat apa gitu ya. Tiba-tiba kemudian perbankannya mati listrik semua. Pernah kan ya kejadian kita mati listrik semua. Internet banking kita, m-banking kita nggak bisa digunakan, ATM kita nggak bisa digunakan, pada uang kita digital semua, pusing kita. Masya Allah, yang dikumpulkan nggak ada gunanya ya. Masya Allah, takut ditimpa susah dan musibah. Padahal kalau kita bicara tentang musibah ini, bacalah surat Al-Hadid ayat 2122. Di sana tidak ada satu musibah pun, kejadian pun, kecuali an-nabru'aha. Semuanya sudah tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini ada hubungannya dengan yang berikutnya, itu menyikapi takdir. Menyikapi takdir. Ini kita sedang berjalan dengan takdir-takdir kita. Ya, jadi jangan sampai lah. Saya pernah ditanya masalahnya tuh dengan pertanyaan yang ini fundamental sih pertanyaannya. Ketika menyampaikan hal ini di kawasan dekat pasar gitu ya, ada kajian masjidnya dekat pasar, ternyata ada pedagang yang ikut. Dan pedagangnya itu berkatakan, kan saya kalau misalnya wah azan nutup nih dagangan saya gitu, terus kemudian saya ke masjid ini khawatir kan nanti kalau misalnya ada yang datang nih, ada yang datang saya lagi tutup, berarti kan rezekinya jadi nggak jadi gitu. Saya sampaikan dengan sebuah jawaban yang simpel, Pak, takdir itu urusan, rezeki itu bagian dari takdir juga gitu. Belum tentu juga kok ketika Bapak pergi ke masjid kemudian ada yang datang untuk membeli, belum tentu. Belum tentu juga ketika Bapak mengulur-ulur waktu sholat ada datang pembeli juga, belum tentu juga. Ini urusannya dengan takdir, ini urusannya dengan rezeki. Maka ini kan seperti buat kita nih gaib, buat kita nih nggak tahu. Mending yang perlu untuk kita lakukan kewajiban-kewajiban kita yang ada di depan mata, yang pasti mas sekarang sudah azan Pak. Yang pasti mas sekarang sudah azan tuh. Pembeli mah belum tentu datang. Tapi azan sudah terdengar di telinga kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Sholat saja. Atau gimana tuh? Ya kalau misalnya memang mau di manage gitu ya kan, ada istri tuh. Istri kan tidak begitu dianjurkan untuk pergi sholat berjamaah kan. Nah gantian sama istri nggak apa-apa gitu. Nah, itu bisa di manage lah, bisa diatur. Meskipun sebenarnya ya tutup juga nggak bakalan rugi gitu ya. Nah ini masalah-masalah yang seperti ini. Ya, ini akan menghambat kita untuk beribadah kepada Allah, akan menghambat amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian langkah pertama kita apa? Langkah pertama kita untuk membentangkan sajadah amal kita ini adalah didik dengan ilmu. Didik dengan ilmu. Nanti kita akan coba untuk memaknai, ya, untuk memaknai ibadah-ibadah kita. Misalnya saja, Bu, saya sedang banyak berdiskusi dengan teman-teman itu tentang doa iftitah yang sangat luar biasa. Doa iftitah yang sekarang, yang sering tuh tiap kita sholat kan kita bicara doa iftitah. Kita baca doa iftitah kita. Tapi kadang-kadang kemudian kita mengerjakan doa iftitah itu tanpa ilmu juga, lewat aja begitu. Gitu ya. Tapi padahal Masya Allah, ya ini di Al-Mujadilah ayat 11 ini menjadi sebuah dasar pemikirannya, ya fa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu, termasuk juga ibadah yang disertai dengan ilmu, maka itu akan berbeda. Beramal yang disertai dengan ilmu itu akan berbeda. Misalnya saja salah satu contohnya ketika kita di dalam doa iftitah kita, kan banyak tuh doa iftitah itu kalau kita membedah di fikih 4 mazhab itu, saya merujuk kepada Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rusdi itu ada 12 hadis. Ada jadi 12 bacaan yang sahih bisa dipakai, 12-12-nya boleh silahkan. Nah, salah satunya itu ada doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslimah. Ya, itu salah satu penggalannya misalnya. Itu kalau dibedah, Masya Allah, ibadah kita ini akan terasa sangat luar biasa. Misal ya, ketika kita bicara tadi tentang inni wajjahtu, ada kalimat inni, sesungguhnya, ada sebuah muahadah, ada sebuah
ikatan sumpah kita, al-qasam kita dengan Allah. Inni wajjahtu, sesungguhnya wajjahtu wajhiya lilladzi, sesungguhnya aku hadapkan wajahku dengan lurus kepadamu. Masya Allah, ada sebuah kalimat yang nuansanya itu muwajahah, yang ada nuansanya itu berhadapan kita dengan Allah. Ibu dan Bapak, bukankah kemudian banyak orang yang tidak bahagia ketika menjalani kehidupannya karena dia fokus misalnya, saya sedang menghadapi masalah, saya sedang ada persoalan nih. Padahal kalau kita mengingat tentang satu bacaan sholat tadi itu diingatkan langsung di kalimat pertama, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya aku ini tidak sedang menghadapi masalah ya Allah, tapi sesungguhnya seluruh kehidupanku ini lurus kuhadapkan kepadamu. Meskipun ada nuansanya itu masalah, sesungguhnya masalah itu datang darimu. Yang engkau menciptakan fatiris samawati wal ard, engkau menciptakan langit dan engkau menciptakan bumi. Yang engkau bukan hanya menciptakannya, tapi engkau mengurusnya dengan baik. Engkau kemudian memeliharanya dengan sempurna. Maka kemudian ketika aku menghadapi kehidupanku ini, ketika aku menghadapi berbagai persoalan kehidupanku ini, aku luruskan orientasi kepadamu. Aku luruskan wajahku ini kepadamu. Tidak lagi kepada masalahnya, tetapi bagaimana aku mengkoreksi kedekatanku kepadamu. Aku mengkoreksi bagaimana visi kehidupanku kepadamu. Aku mengkoreksi bagaimana caranya aku menghadapi kehidupan. Seperti itu yang harusnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Lurus kita, Masya Allah. Yuk, lurusnya pandangan kita ini akan menenteramkan kita, akan menguatkan kita, akan membuat kita ikhlas, Allah karim gitu ya. Akan membuat kita ridha, akan sampai kita pada kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah gitu ya. Masya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini baru dari satu kalimat saja. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan termasuk orang yang musyrik ya Allah. Ya, kita memang bukan penyembah batu, bukan. Tetapi kadang-kadang manusia itu menjadi susah. Gara-garanya apa? Gara-garanya bisa jadi menuhankan yang namanya tuh ikhtiar. Menuhankan yang namanya tuh akal. Menuhankan yang namanya tuh adalah upaya-upaya kita. Betul kita diminta untuk berupaya. Betul kita diminta untuk beramal. Betul kita diminta untuk berikhtiar. Betul kita diminta untuk menyempurnakan ikhtiar-ikhtiar kita. Tapi bukan itu. Semuanya harus kembali dulu kepada Allah. Kalau Allah mengizinkan, maka jadi. Kalau Allah tidak, maka tidak. Kita harus dekat dulu sama Allah. Jangan sampai kemudian orientasi kita pada tadi itu ya, pada wasilah, pada alat, pada fasilitas, pada ikhtiar kita. Masya Allah. Jangan-jangan berhala kita itu semuanya itu. Masya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu diingat oleh kita di dalam sebuah kalimat yang berikutnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, menusuki. Kenapa sembelihan? Kita bicara tentang bagaimana kita menyembelih kecintaan kita kepada harta kita, tuh pengorbanan kita, kurban kita, kan? Kita bisa mengambil cerita dari Habil dan Qabil itu kita bisa mengambil pelajaran, Masya Allah ya, karena harta ini yang kadang-kadang juga membuat kita ini menjadi tidak bahagia jalanin hidup kita ya, menjadi kemudian kita tidak ringan jalanin hidup kita. Maka kemudian di sana di statementkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, ikhlas lempeng kita ke Allah aja gitu ya. Masya Allah. Ini salah satu saja, Bu. Memang dimensinya sangat luar biasa. Para ulama juga menuliskan dalam kitab-kitab yang begitu sangat tebal berkenaan dengan hal itu. Dan ini juga rasanya saya pun tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat ya. Tapi karena memang ya harus dijelaskan. Mudah-mudahan ini pun bisa menginspirasikan kita. Dengan sedikit saja kita memahami tentang hal tersebut, Allah Karim, kita bisa melihat bahwa betapa sebenarnya kalau kita bicara tentang ibadah kita, ini amal-amal kita sesungguhnya itu semuanya karena ya Allah menginginkan kebaikan untuk kita saja. Dan ketika kita sudah menikmati ibadah-ibadah kita dengan meluruskan orientasi ibadah kita, ini kita akan menjadi ringan, Bu.
Salat kita akan menjadi sesuatu yang kita rindukan, ya, sesuatu yang kita perlakukan sebagai liqa rabbik, perjumpaan kita dengan Allah. Baca Quran, kita jadi senang sekali baca Quran. Kenapa? Karena kita sedang berinteraksi dengan kalamullah. Sedekah, kita menjadi sangat bahagia. Kenapa? Karena kita sudah berhasil tuh membunuh kecintaan kita kepada harta atau menyembelih kecintaan kita kepada harta, begitu. Ya, begitulah. Jadi saya menginginkan hari ini bahwa mari kita beribadah ibadah ini sepenuh dengan cinta kita kepada Allah. Sajadah amal, sujud kita yang khusyuk, kita berbisik di bumi, kemudian dia yang ada, dia yang maha mendengar, kemudian mendengarkan berbagai bisikan kita tersebut, lalu kemudian menemani kita senantiasa. Kita merasa kemudian tidak pernah sendiri menghadapi kehidupan kita. Ya, bahasa-bahasa anak mudanya tuh nggak ada lah rasanya insecure kita, secure, kita merasa aman. Kenapa? Karena apapun kita bersama dengan Allah. Terus kalau kita sudah dibersamai dengan Allah, siapa yang akan bisa mencelakakan kita? Nggak ada. Kalau kita sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasanya Agim ya, guru kita bersama tuh, apa yang namanya seluruh jin manusia bersekutu mencelakakan kita nggak bakalan mampu. Nah, ini perasaan yang harus kita hadirkan dari ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kekuatan kita, mudah-mudahan kemudian juga kita bisa semakin menikmati amal-amal kita bentangkan sajadah amal kita sampai di penghujung usia kita, sampai di nafas-nafas terakhir kita. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.